Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar perjanjian dalam KUHP Perdata. Nah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata ini, konsep dasar hukum perjanjian diatur dalam beberapa pasal yang saling berkaitan. Yang pertama, pasal 1313 menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian merupakan ikatan hukum yang timbul dari kesepakatan antara pihak tertentu. Selanjutnya, pasal 1320 menetapkan syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, 3. Suatu hal tertentu, dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Kesepakatan antara para pihak merupakan elemen penting dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1321 yang menekankan bahwa sepakat harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan, penipuan, kekhilafan. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 1330 menegaskan bahwa hanya individu yang telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan yang dapat meningkatkan diri dalam perjanjian. Kemudian selanjutnya pasal 1332 menegaskan bahwa objek perjanjian harus jelas dan ditentukan baik berupa barang, jasa atau tidak berbuat sesuatu. Terakhir, pasal 1337 mengatur bahwa isi perjanjian harus memiliki sebab yang halal, yang berarti tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian, keseluruhan pasal ini membuktikan kerangka hukum yang mengatur perjanjian, memastikan bahwa perjanjian yang dibuat adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ini saya akan menjelaskan mengenai perjanjian sebagai landasan bisnis. Nah, perjanjian merupakan salah satu landasan utama dalam menjalankan bisnis yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau bisa disebut KUHP. Menurut pasal 570 ini, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat dalam konteks bisnis harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Kemudian selanjutnya pasal 584 menegaskan bahwa hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, dan dengan penunjukan atau menyerahkan berdasarkan suatu peristiwa perdata. Ini menunjukkan bahwa perjanjian dalam bisnis tidak hanya melibatkan transfer hak milik, tetapi juga harus mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan untuk memastikan keabsahan dan perlindungan hak-hak para pihak. Dalam konteks perikatan, pasal 570 juga menyatakan bahwa setiap hak milik harus dianggap bebas, yang berarti bahwa pihak yang mengklaim hak atas barang harus dapat membuktikan hak tersebut. Ini penting dalam bisnis, di mana sengketa mengenai kepemilikan atau hak atas barang dapat terjadi. Oleh karena itu, perjanjian yang jelas dan terperinci sangat diperlukan untuk menghindari konflik di masa depan. Selain itu, pasal 575 mengatur bahwa pemegang besi dengan itikat baik berhak menguasai segala hasil yang telah dinikmatinya, dari barang yang dituntut kembali sampai pada hari ia digugat di muka hakim. Ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian bisnis, pihak yang beritikat baik berhak atas hasil dari perjanjian yang telah dilaksanakan, selama tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Nah, dengan demikian, perjanjian dalam konteks bisnis tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan antara pihak yang terlibat, tetapi juga sebagai landasan hukum yang melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam setiap transaksi bisnis yang dilakukan. Subjek dan objek dalam perjanjian bisnis. Subjek dan objek perjanjian adalah dua elemen utama yang menentukan kebenaran suatu perjanjian. Subjek perjanjian merupakan pihak-pihak yang terlibat, baik orang perorangan maupun
unit sebuah perusahaan, yang dimana harus memiliki kemampuan hukum dan tidak terhalang oleh kondisi tertentu untuk membuat komitmen. Dan selanjutnya ada objek perjanjian. Objek perjanjian merupakan dasar perjanjian, contohnya ada seperti barang, jasa, atau hak yang harus jelas dan dapat dilaksanakan yang sesuai dengan hukum. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dianggap tidak sah. Di dalam kontrak bisnis, setiap pihak memiliki kewajiban dan hak yang berbeda terkait objek tersebut. Subjek dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu subjek perjanjian individu dan badan hukum yang memiliki kewajiban tertentu. Mereka dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu penyedia layanan, bertugas memberikan layanan sesuai kesepakatan seperti konsultan. Hal tersebut juga dikuatkan oleh pasal 1338 KUH Perdata tentang mengatur perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. Selanjutnya ada penyuplai barang, wajib menyediakan barang atau produk tertentu seperti produsen atau distributor. Hal tersebut juga dikuatkan oleh pasal 1457 KUH Perdata tentang mengatur perjanjian jual beli. Selanjutnya ada perjanjian, menjamin pelaksanaan kewajiban pihak lain dan bertanggung jawab jika pihak yang dijamin gagal. Hal tersebut juga dikuatkan oleh pasal 1820 KUH Perdata tentang mengatur jaminan. Dan yang terakhir ada pembayaran atau debitur. Berkewajiban membayar utang sesuai perjanjian, baik utang maupun cicilan. Hal tersebut dikuatkan oleh pasal 1234 KUH Perdata tentang utang piutang. Dan yang kedua yaitu subjek perjanjian yang berhak menerima pemenuhan kewajiban meliputi yang pertama yaitu individu, seorang yang berhak atas pemenuhan kewajiban dalam perjanjian seperti pekerja yang menerima gaji. Hal tersebut dikuatkan oleh pasal KUH Perdata nomor 1338 tentang mengatur pelaksanaan perjanjian. Yang kedua yaitu perusahaan, badan hukum seperti PT atau CV yang menerima pembayaran untuk barang atau jasa. Hal tersebut juga dikuatkan oleh pasal KUH Perdata nomor 1320 tentang mengatur syarat sahnya perjanjian untuk badan hukum. Dan yang ketiga yaitu organisasi non-profit, yayasan yang berhak menerima donasi atau hibah sesuai kesepakatan. Hal tersebut dikuatkan oleh pasal KUH Perdata nomor 1650 tentang mengatur perjanjian hibah. Dan yang terakhir yaitu lembaga pemerintah, lembaga yang menerima pembayaran pajak atau pelaksanaan proyek sesuai perjanjian, contohnya seperti BUMN. Hal tersebut dikuatkan oleh pasal KUH Perdata nomor 1655 tentang perjanjian oleh lembaga pemerintah. Selanjutnya yaitu objek perjanjian. Objek perjanjian harus dapat diidentifikasikan dengan jelas, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan. Namun ada barang yang tidak dapat dijadikan objek perjanjian, contohnya seperti barang di luar perdagangan. Barang yang dilarang perdagangan, contohnya ada senjata resmi. Hal tersebut dikuatkan oleh pasal KUH Perdata nomor 1341 tentang mengatur barang yang dilarang diperdagangkan. Dan yang kedua ada barang yang dilarang undang-undang, contohnya seperti narkoba yang dilarang oleh hukum. Hal tersebut juga dikuatkan oleh pasal KUH Perdata nomor 1320 tentang mengatur barang yang tidak boleh diperjualbelikan, contohnya seperti narkoba. Dan yang terakhir ada warisan yang belum terbuka. Harta warisan yang belum dibagikan secara resmi, KUH Perdata 832 mengatur tentang harta warisan yang belum dibagikan. Selanjutnya yaitu ada syarat sah dalam perjanjian bisnis. Perjanjian memiliki 3 syarat utama untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut dianggap sah. Berikut ini 3 syarat sah dalam perjanjian. Yang pertama yaitu kesepakatan. Semua pihak harus sepakat mengenai isi dan ketentuan perjanjian secara sukarela, tanpa tekanan dan memiliki pemahaman yang sama tentang hak dan kewajiban. Tanpa adanya kesepakatan yang jelas, perjanjian dianggap tidak sah. Hal tersebut dikuatkan oleh pasal KUH Perdata 1338 tentang semua pihak harus sepakat tanpa tekanan. Dan yang kedua yaitu kecakapan para pihak. Para pihak harus memiliki kecakapan hukum, bebas dari paksaan atau gangguan mental untuk membuat keputusan yang rasional dan bertanggung jawab atas komitmen yang diambil, contohnya seperti paksaan atau gangguan mental, maka perjanjian dianggap tidak sah. Hal tersebut dikuatkan oleh pasal KUH Perdata 1329 tentang para pihak harus memiliki kecakapan hukum dan bebas dalam paksaan. Dan yang terakhir yaitu objek yang jelas. Objek perjanjian berupa barang, jasa, atau hak yang harus jelas dan dapat diidentifikasikan untuk menghindari ambigu dan sengketa di masa depan. Contohnya seperti perjanjian jual beli harus ada deskripsi yang tepat mengenai barang yang dijual serta harga yang disepakati.
disyaratkan oleh pasal KUH Perdata nomor 133 tentang objek perjanjian harus jelas dan dapat diidentifikasikan. Wan prestasi dalam bisnis. Wan prestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam kontrak tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah disepakati. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda di mana wan berarti tidak dan prestasi berarti kewajiban yang harus dipenuhi di dalam kontrak. Dasar hukum perjanjian wan prestasi. Perjanjian yang sah harus memenuhi ketentuan dalam pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata dan mengikuti asas pasca sunt servanda yang berarti perjanjian mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Setelah perjanjian disepakati, masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakan bagian dan peran mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan dengan lancar dan dapat mengalami hambatan. Salah satunya adalah pelanggaran terhadap isi perjanjian. Salah satu bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian adalah wan prestasi, yang merupakan kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Terjadinya wan prestasi mengakibatkan konsekuensi hukum, di mana pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan berdasarkan hubungan hukum yang tercipta di dalam kontrak. Bentuk-bentuk wan prestasi. 1. Tidak memenuhi sama sekali. Debitur tidak memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi di dalam kontrak. Contohnya, perusahaan A tidak mengirim barang ke perusahaan B meskipun sudah dibayar. Kedua, dipenuhi sebagian. Debitur hanya memenuhi sebagian dari kewajiban yang dijanjikan. Contohnya, perusahaan B menerima sebagian dari pesanan tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan yang telah disepakati. Ketiga, tidak sesuai yang diperjanjikan. Prestasi yang dipenuhi tidak sesuai dengan yang telah disepakati, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Contohnya, perusahaan A mengirim barang ke perusahaan B, tetapi barang tersebut beda dengan apa yang sudah dibayar. Keempat, terlambat. Pelaksanaan prestasi dilakukan setelah waktu yang telah ditentukan. Prestasi dilaksanakan tetapi melewati batas waktu yang disepakati. Contoh, perusahaan A terlambat mengirim produk yang telah dijadwalkan pada bulan Mei dan tidak dikirimkan hingga bulan Juni. Akibat wan prestasi, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Menurut pasal 1239 BW, setiap perikatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu mewajibkan debitur untuk memberikan pergantian biaya, kerugian, dan bunga jika terjadi wan prestasi. Ganti rugi. Ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan sejak lewatnya waktu yang diperjanjikan debitur tidak memenuhi prestasi. Disebutkan dalam pasal 1239 BW, setiap perikatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu mewajibkan debitur untuk memberikan pergantian biaya, kerugian, dan bunga jika debitur wan prestasi. Wujud ganti rugi dapat berupa 1. Biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian akibat kerusakan, 3. Keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya, force majeure atau keadaan kahar dalam bisnis. Keadaan memaksa atau dalam bahasa Belandanya force majeure dan bahasa Inggrisnya force majeure diatur dalam pasal 1244 sampai 1245 BW. Ini adalah situasi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat melaksanakan prestasi karena keadaan di luar kemampuannya yang tidak terduga sebelumnya. Dalam kondisi force majeure, debitur tidak dianggap bersalah atas kegagalan untuk memenuhi kewajiban kontraktual. Keadaan ini memberikan dasar bagi debitur untuk tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati. Alasan untuk tidak memenuhi prestasi:
keadaan memaksa dapat digunakan sebagai alasan oleh debitur untuk tidak memenuhi kewajiban karena peristiwa yang terjadi berada di luar kendali dan kemampuan mereka. Resiko dalam membangun prestasi akibat force majeure. Resiko adalah kerugian yang harus ditanggung akibat keadaan memaksa yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian. Dalam situasi ini, debitur tidak dapat dipersalahkan. Persyaratan untuk mengeklaim force majeure. Debitur yang ingin menggunakan keadaan memaksa sebagai alasan untuk tidak memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi. 3 persyaratannya yaitu 1. Debitur dapat membuktikan bahwa tidak melakukan kesalahan. 2. Debitur tidak dapat memenuhi prestasinya dengan cara lain yang dijanjikan dalam kontrak. 3. Debitur tidak menanggung resiko untuk membayar ganti rugi. Situasi mana debitur tidak dapat mengeklaim force majeure. Debitur tidak dapat mengajukan alasan force majeure jika 1. Debitur telah lalai dalam memenuhi kewajibannya. 2. Debitur dapat memprediksi hambatan dan pemenuhan kontrak. 3. Debitur mengetahui atau menyembunyikan cacat dalam objek kontrak yang menghalangi pemenuhan. 4. Debitur mengetahui adanya pihak ketiga yang menyebabkan terhambatnya pemenuhan kontrak saat perjanjian dibuat. Akibat hukum force majeure. Teori keadaan memaksa. Dalam hukum terdapat 2 jenis keadaan memaksa yang mempengaruhi perikatan. Yang satu, keadaan memaksa objektif, berkaitan dengan objek peringatan yang tidak dapat dipenuhi. Contohnya, jika suatu barang musnah atau hilang tanpa kesalahan debitur, maka perikatan berakhir secara hukum karena objek perikatan tidak mungkin dipenuhi. Kedua, keadaan memaksa subjektif, berkaitan dengan kemampuan atau tindakan debitur yang bersifat sementara. Contohnya, jika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya untuk sementara waktu, perikatan tetap ada. Debitur wajib memenuhi prestasi setelah hambatannya berakhir, kecuali objek perikatan tidak lagi berarti bagi kreditur, maka perikatannya gugur. Gugurnya perikatan dianggap gugur jika debitur dapat memenuhi prestasi setelah hambatan diatasi atau keadaan kembali normal. Prinsip syariat dalam perjanjian bisnis. Dalam hukum Islam, selain mengatur hubungan antara manusia dengan ciptaannya, juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah. Muamalah merupakan kegiatan manusia dengan manusia yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu wujud muamalah yaitu perjanjian atau kontrak. Secara etimologis, kontrak dalam bahasa Arab diartikan al-aqd, yaitu perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan dan transaksi. Dalam praktek kontrak dalam Islam dikenal dengan sebutan kontrak syariah, yang artinya kontrak atau perjanjian yang tunduk pada syariat Islam. Asas-asas kontrak syariah. Dikenal 5 asas yang menjiwai kontrak syariah dan mempunyai persamaan asas dalam kontrak BW, yaitu yang pertama, kebebasan, yang kedua, persamaan dan kesetaraan, yang ketiga, keadilan, yang keempat, kerelaan, dan yang kelima, tertulis. Asas yang pertama yaitu kebebasan atau al-hurriyah. Kebebasan dalam membuat kontrak menjiwai kontrak syariah, yaitu para pihak bebas membuat akad baik terkait objeknya, syarat-syaratnya, penyelesaiannya, sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tujuan asas kebebasan dalam membuat kontrak yaitu agar para pihak tidak saling menzalimi. Jadi asas ini untuk mengatur agar kontrak yang dibuat oleh para pihak bebas dari unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Contohnya, pelaku usaha dan konsumen. Para kedua pihak ini dapat bernegosiasi dan menyepakati hal-hal yang dianggap baik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.
selama tidak melanggar ketentuan syariah. Asas kebebasan didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 256 dan surat Al-Maidah ayat 1. Asas yang kedua yaitu persamaan dan kesetaraan atau al-musawah. Persamaan dan kesetaraan merupakan asas yang memberikan kedudukan yang sama antara para pihak yang membuat kontrak atau dengan kedudukan para pihak yang membuat kontrak seimbang. Jadi para pihak dalam membuat kontrak, dalam menentukan hak dan kewajiban tidak boleh saling menzalimi, sehingga ada pihak yang merasa dibebani dengan pihak dan kewajiban yang lebih besar dalam memberatkan. Contohnya dalam praktik seperti kontrak baku, yaitu memberikan kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Kedudukan yang tidak seimbang ini berakibat kerugian pihak konsumen. Asas kesetaraan atau keseimbangan didasarkan pada surat Al-Hujurat ayat 13. Asas yang ketiga, keadilan. Al-adalah. Asas keadilan dalam pelaksanaan kontrak, para pihak dituntut berlaku adil. Artinya, para pihak dalam kontrak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan sesuatu yang diperjanjikan, sehingga maksud dan tujuan kontrak tercapai. Jadi asas keadilan ini dalam pelaksanaan kontrak, di mana para pihak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Contohnya, pelaku usaha memberikan produk yang sesuai dengan kesepakatan, sementara konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Maka penjual mendapatkan pembayaran yang adil dan pembeli mendapatkan produk yang berkualitas yang diinginkan. Asas keadilan ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 8. Asas yang keempat yaitu kerelaan. Al-ridho. Pengertian ridho adalah kata sepakat dalam kontrak BW. Dilakukan secara diam-diam, dalam arti dengan melihat perbuatan yang telah dilakukan salah satu pihak merupakan tanda persetujuan pihak lainnya, atau dilakukan secara tertulis dengan penandatanganan kontrak tersebut. Jadi ridho salah satunya syarat sah yaitu kontrak. Tanda adanya ridho kontrak tersebut dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Contohnya, pelaku usaha menawarkan untuk menjual mobil kepada konsumen. Konsumen tidak langsung menjawab, tetapi kemudian melakukan pembayaran dan mengambil mobil tersebut. Asas yang kelima yaitu tertulis. Al-kitabah. Asas al-kitabah mensyaratkan suatu kontrak dibuat secara tertulis agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Kontrak tertulis tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti. Selain itu, juga kontrak yang dibuat tertulis dapat digunakan para pihak sebagai pedoman atau acuan untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam kontrak. Contohnya, konsumen menyewa rumah, dan jika kemudian hari terjadi perselisihan mengenai biaya sewa atau kewajiban pemeliharaan, kontrak tertulis dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang selanjutnya yaitu rukun kontrak syariah. Pengertian rukun adalah syarat yang harus dipenuhi. Rukun dipersamakan artinya dalam kontrak BW dengan syarat sah kontrak. Maka apabila salah satu rukun tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan, maka akibat hukum kontraknya yang dibuat tidak sah. Dalam kontrak syariah, beberapa ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun kontrak karena perbedaan mazhab. Dari pendapat beberapa mazhab tersebut, rukun kontrak syariah terdiri dari yang pertama ijab qabul, yang kedua mahal al-akad, yang ketiga al-akidain, yang keempat ma'udu'al akad. Yang pertama ijab qabul atau sigat kontrak. Ijab qabul adalah pengucapan pernyataan kerelaan para pihak dalam kontrak baik secara lisan, tertulis maupun isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau bisu atau menulis huruf. Para pihak dalam kontrak yang berijab qabul disyaratkan harus mukallaf atau akil balik, berakal, sehat, dewasa, dan cakap.
Dalam kontrak syariah, batasan usia dewasa mengikuti hukum adat setempat atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, mahal al-akad, objek kontrak. Objek kontrak syariah tidak terbatas berupa barang, tetapi objek dapat berupa manfaat maupun pekerjaan dan hasilnya. Contoh yang pertama, kontrak salam, jual beli, objeknya berupa barang dan harga. Contoh yang kedua, kontrak ijarah, sewa menyewa, objeknya berupa manfaat. Contoh yang ketiga, kontrak mudharabah, bagi hasil, objeknya berupa pekerjaan dan hasil dari pekerjaan. 4 syarat objek kontrak syariah. Yang pertama, objek kontrak yang sudah ada atau akan ada pada saat kontrak dibuat. Yang kedua, objek kontrak dibenarkan, syarat halal. Yang ketiga, objek kontrak dapat diserah terimakan. Dan yang keempat, objek kontrak harus jelas dan dapat ditentukan. Keempat syarat tersebut harus dipenuhi dalam pembuatan kontrak. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menyebabkan kontrak tersebut menjadi tidak sah. Persamaan dalam kontrak BW disebutkan syarat objektif. Apabila tidak dipenuhi, akibatnya hukumnya kontrak menjadi batal demi hukum. 3. Al-aqidain, pihak-pihak dalam kontrak. Kontrak syariah mensyaratkan para pihak yang membuat kontrak harus mukallaf atau wakil balik, syarat berakal sehat, dewasa, dan cakap. Atau dapat dipersamakan syarat subjektif dalam kontrak BW. Jika tidak memenuhi syarat subjektif, maka akibat hukumnya kontrak tersebut dapat dibatalkan. Para pihak dalam kontrak syariah disebut juga subjek hukum al-aqidain, terdiri dari orang pribadi maupun badan hukum. 4. Maudu'ul akad, tujuan kontrak dan akibatnya. Tujuan kontrak merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh para pihak yang membuat kontrak. Dalam kontrak syariah, tujuan kontrak harus memenuhi syarat sehingga menimbulkan akibat hukum yang sah. Syarat sah tujuannya kontrak yaitu yang pertama, tujuan kontrak bukan merupakan kewajiban yang sudah ada atas pihak-pihak yang membuat kontrak. Yang kedua, tujuan kontrak berlangsung selama jangka waktu kontrak. Yang ketiga, tujuan kontrak sesuai syarat. Jika rukun dan tujuan kontrak terpenuhi, maka kontrak yang dibuat mengikat para pihak. Hal-hal yang dapat menyebabkan kontrak rusak. Yang pertama, keterpaksaan atau al-ikrah pada kesepakatan dalam kontrak. Yang kedua, kekeliruan pada objek kontrak atau ghalat. Dan yang ketiga, penipuan, tadlis, dan tipu muslihat, tagir, baik pada objek kontrak maupun kesepakatan pada kontrak.